Kepada Bapak Ibu pimpinan OPD kami persilakan di atas untuk mendampingi Bupati dan penceramah. Abu baru. Nonya ning nak hai. Tadi bilang bisa di orang tadi bilang satu. Tidak berani. Oh, saya temannya ngomong dari tadi. Ini ya. Ini. Oh, lain des. Kepada ibu-ibu yang masih berada di luar, kami mohon masuk di sebelah utara. Dipersilahkan sama Bupati, Kadis LH, Kadis BPBD dipersilahkan oleh Bupati ini. Mohon di depan. Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Bencana, staf ahli, Kadis Sosial, staf ahli di dekat Pak Ano sana. Ini Ibu staf ahli, Ibu Kadis Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa innallaha la yudhi'ul muslimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati muliakan Bapak Bupati Sumbawa Barat, Bapak Ibu staf ahli, Bapak asisten, Bapak Ibu pimpinan OPD CKSB, Bapak-bapak camat, Bapak-bapak Ibu Sekdis, Kabid semua, tidak bisa dihitung satu persatu.
wabil khusus Bapak Ibu anggota AGR dan jamaah yang hadir. Malam ini khusus kita tidak ada dialog. Kita akan mendapat siraman rohani sebagai bekal kita supaya hati kita sampai sejuk. Tidak gampang kita undang ulama. Datang ke tempat kita, daerah kita akan semakin sejuk. Kita duduk sesaat bersama ulama lebih baik daripada kerjakan yang lain. Duduk sesaat, apalagi banyak kali kita duduk. Nah saat ini insya Allah nanti kita akan diberikan sambutan oleh Bupati dulu, baru beliau nanti akan berikan kita usia. Untuk pertama kali pada Bapak Bupati untuk memberikan sambutan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau melihat jawab salamnya sepertinya makan malamnya nikmat. Jangan lupa alhamdulillah. Bersalawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di malam hari ini terasa spesial. Kita spesial banget ya. Ya. Di forum Yasinan malam ini kita mengundang tamu Al-Mukarram Dr. Ustadz Dr. Haji Taufik Basalamah. Beliau kita undang ke kabupaten kita ini sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa Barat yang ke-22. Insya Allah beliau sampai besok malam ini dengan kita di forum Yasinan, besok tabligh akbar di Masjid Agung Darussalam. Beliau juga lanjut akan menjadi khatib di sholat Jumat di Masjid Agung. Setelah itu beliau akan mengisi tausiah juga di Kabupaten Sumbawa. Tadi saya sempat bisik ke beliau, boleh enggak ada interaktifnya seperti kita forum Yasinan? Beliau jawab boleh. Bagaimana? Sepakat? Tapi saya lupa bisik ke beliau juga bahwa biasanya kalau kita forum Yasinan sampai 2 jam. Lupa saya bisik. Biasanya sampai 2 jam. Jadi kepada Al-Mukarram, kami atas nama pemerintah Sumbawa Barat menyampaikan selamat datang di kabupaten kami. Insya Allah kabupaten kami punya mutu, kalau bupati pertama dulu peradaban fitrah, yang setelah beliau bupati yang kedua dengan gotong royong. Nah, di sekarang ini kalau saya tidak salah apa? Maju? Maju luar biasa. Alhamdulillah. Jadi mohon berkenan kita diberikan siraman rohani untuk pengingat bagi kita, dan juga insya Allah ini menjadi bekal baik dalam kita menjalani pengabdian kita, tanggung jawab kita, dan terutama sekali dalam menjalani kehidupan kita yang semoga kehidupan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesempatan ini saya menjadi moderatornya. Nah, untuk itu waktu dan tempat, kalau saya akan membacakan portofolio beliau atau riwayat perjalanan hidup beliau, saya bingung mau baca dari mana sampai di mana. Nah, nanti beliau mungkin juga sekalian bisa sedikit memperkenalkan diri. Mohon berkenan kepada Al Ustadz untuk bisa mengambil alih. Mengambil alih. Terima kasih, kita menyimak bersama
Sebentar lalu Ustaz, tunggu selesai yang antar jajan ini. Di nalang le di insa. Ku. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama, yang kita banggakan bersama, Bapak Bupati Sumbawa Barat, Bapak Ammar siapa? Nurmansa. Ana dengar cerita banyak tentang beliau selama perjalanan dari bandara tadi sampai ke sini. Dapat cerita dari Ketua MUI kita, Tuan Guru Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, yang saya hormati semua yang duduk di depan ini. Saya nggak tahu menyebut siapa-siapa, yang jelas katanya eselon 2 semua yang ada di depan misalnya. Mereka yang punya tanggung jawab besar dan bakal ditanya sama Allah semuanya tentang apa yang Allah telah embankan dan amanah yang diberikan kepada mereka. Dan kepada jamaah yang hadir di sini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Ana bisa sampai ke tempat ini, ya ana nggak tahu, kok tahu-tahu ana diundang ke sini. Ana terima kasih kepada Bapak Bupati, Allah lah yang menggerakkan hati beliau. Dan ana disambut dengan baik di tempat ini. Dan ana ingin berterima kasih kepada beliau dan kepada semuanya serta yang hadir. Tapi ketahuilah bahwa semua kebaikan itu dapat dilakukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau ana lihat di tembok sana ya, maju pendidikan, maju kesehatan, sosial, perikanan, perumahan, UMKM, maju tani, ternak, demi Allah itu tidak akan pernah maju kalau Allah tidak mengizinkannya. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersandar kepada Allah dalam semua langkahnya. Maka berusahalah untuk memulai semuanya dengan Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Malam ini malam Jumat. Malam Jumat itu malam yang paling indah. Disebut Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Siapa yang mau menyebutkan 5 keutamaan hari Jumat? Nanti ada hadiahnya dari Bapak Bupati yang bisa jawab. Nah, itu Pak Bupati ya. Ketua MUI yang jawab. Oh, ketua. Yang jawab. Oh, yang jawab enggak? Yang jawab jamaah ini. Hadiahnya dari Bapak Bupati. Iya, saya mau menyebutin. Iya, ada yang angkat tangan di sana. Boleh mic-nya dikirimkan ke sana? Iya, mana yang angkat tangan duluan? Sebelah sana. Loh, itu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Rahima dari Seteluk Tengah. Barakallahu fiik. Keutamaan hari Jumat satu saja. 5. Satu aja yang saya jawab. Yang pertama, satu aja yang mau jawab. Saya. Cuma satu jawab. Bisa? Satu. Gimana? Berbagi. Kasih hadiah satu. Yang 5. Iya, kasih hadiah.
Kalau hari Jumat kita mengirim selawat kepada Rasulullah, itu selawatnya dijawab sama beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti hadiahnya diambil. Dilemparkan ke yang lain 4-nya. Oke, itu yang angkat tangan. Yang 4 ya, sebutkan secara lengkap. Keutamaan hari Jumat yaitu membaca Al-Kahfi dan melaksanakan sholat Jumat. Iya, gini, pertanyaannya itu bukan amalan hari Jumat. Dihapusnya dosa-dosa di hari Jumat. Dihapusnya dosa-dosa hari Jumat. Nah, dari Jumat ke Jumat itu penghapusan dosa. Oke, nggak apa-apa. Terus, lanjut. Ini satu-satu jawabannya, 5 langsung. Sekarang harus 3. Kalau 1 nggak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pertama, bersedekah, memperbanyak sedekah, berdoa, membaca surat Al-Kahfi, sholat Jumat. Tunggu dulu. Itu amalan hari Jumat. Pertanyaannya, keutamaan hari Jumat. Nah, Nambah 1 lagi. enggak nambah lagi yang lainnya. Yang itu yang belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan hari Jumat yang pertama, terciptanya Nabi Adam di hari Jumat. Masya Allah. Naam. Terus hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Naam. Hari Jumat juga di akhir Jumat itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Ada doa mustajab. Hari Jumat juga salah satu hari akbar di mana diwajibkan bagi kaum laki-laki untuk sholat Jumat. Ibaratnya satu tahun itu ada hari akbarnya di Id, setiap minggu itu ada hari Jumat. Masya Allah. Ini sudah berapa tadi? Oke, cukup, nggak apa-apa. Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Naam. Jamaah rahimakumullah. Tatkala seorang mengetahui keutamaan sesuatu, maka dia akan semangat untuk memanfaatkan hari Jumat itu. Tapi sebagian kita lewat hari Jumat seperti hari-hari lainnya. Padahal di hari itu manusia pertama diciptakan. Di hari itu dimasukkan ke surga, di hari itu diturunkan dari surga, dan kelak hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alayya, fa inna salatakum alayya ma'rudah. Kalian perbanyak solawat di hari Jumat itu. Perbanyak. Bicara banyak, berapa sebenarnya banyak itu? Sebagian ulama menyebutkan, ya paling tidak 300 kali. Coba tanyakan kepada diri kita, Jumat lalu, berapa kali kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Baik. Pertanyaan kedua, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan 10. Kebanyakan 10. Baik, sebutkan 5 lagi. 5 keutamaan bersolawat buat Nabi SAW. Dapat apa kita ketika bersolawat buat Nabi SAW? Bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah. Bapak-bapak sekarang. 5. Sebagian ulama menyebutkan 50 keutamaan salawat. Kita cuma minta 5. Bapak-bapak, tadi ana dikasih tahu sama Tuan Guru Burhanuddin, beliau menyampaikan di sini ini kurang semangat beramal. Ilmunya Masya Allah orang-orang ini, tapi pengamalannya masih kurang. Apa seperti itu? Kalau lihat wajahnya semangat semuanya. Nah,
Jamaah, kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Bihimmatin turaqi, biilmin yubassirhu wa yahdi. Manusia jadi sempurna karena dua hal. Yang pertama semangat yang membuat dia akhirnya naik ya. Kalau kita lihat orang ketika jadi ASN itu akan naik tingkatannya, karirnya naik terus karena semangat. Kalau nggak semangat dia nggak akan naik. Yang kedua dengan ilmu yang dengannya dia tahu jalan mana yang benar, mana yang salah. Maka tatkala orang tidak punya ilmu dia akan tersesat. Maka kenapa banyak orang kalau ditanya, antum hari ini berapa kali sholawat buat Nabi SAW? Dia jawab berapa ya? Mungkin dia nggak akan bisa menghitung karena memang dia nggak banyak sholawatnya. Baik, fadhol. Tadi yang ada yang angkat tangan. Iya, kasihkan mic-nya kepada beliau. Iya, silakan berdiri, kenalkan dirinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Fatah Nahfifi Firdaus. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah. Taib, Ustaz, balasan yang pertama yaitu terhapusnya dosa. Ya, hapuskannya dosa. Hapuskan dosa, kemudian diangkat derajat, dan kemudian Allah akan membalas salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Satu salawat dibalas 10 salawat dari Allah Azza wa Jal. 3 udah. Diberikannya syafaat, Ustaz. Diberikannya syafaat 4. Oh, dikabulkannya doa, Ustaz. Dikabulkannya doa, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair kasir. Masya Allah. Nanti ambil hadiahnya kemana Bu? Oh, langsung ke beliau yang ambil hadiahnya. Langsung ke beliau. Nah, ahibati fillah, itu sebagai muqaddimah ya. Semoga kita bisa menghargai malam Jumat itu, hari Jumat. Kemudian kita memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Antum bisa bayangin ya, ketika miliaran manusia di padang mahsyar, mereka datang ke Nabi Adam, mereka datang ke Nabi Nuh, mereka datang ke Nabi Ibrahim, mereka datang ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, minta syafaat kepada mereka. Mereka semua angkat tangan. Lalu terakhir ketika mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammadin. Kalian berangkatlah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdin qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Akhirnya seluruh umat manusia datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, analaha, analaha. Itu buat aku syafaat itu. Dan nanti tatkala mereka menyeberangi sirat, ternyata mereka tidak langsung masuk surga. Jadi umat manusia ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka masih ditahan. Mereka harus berhenti di depan pintu surga. Ada berapa pintu surga ibu-ibu? Ibu-ibu, 7 itu pintu neraka. Jangan keras-keras. Ada 8 pintu surga itu. Ada berapa? Kalau nanti kelihatan 7 berarti neraka. Semoga kita tidak kelihatan yang 7. Ketika mereka sampai ke pintu surga, Nabi Ibrahim sudah sampai sana, Nabi Adam sudah sampai sana, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Soleh sampai bersama umatnya. Nggak ada yang dibukakan pintu surga buat mereka. Sampai datang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, fa'akhudhu bihalaqatil bab. Aku pegang pengetuk pintu. Siapa yang tahu luasnya pintu surga? Lebarnya, bukan luasnya. Lebarnya daun pintu surga. Mau masuk surga enggak? Kalau enggak tahu gimana mau masuk surga? Nah, bapak-bapak,
Berapa lebarnya pintu surga? Jumlahnya 8. Iya. Lebarnya. Insya Allah. Langsung cari di Google. Nah. Berapa ibu-ibu? Angkat tangan yang mau jawab. Oke. Ada yang angkat tangan di situ. Kasih mic-nya. Ibu camat. Oh, bisa jawab ibu camat ini. Coba kita lihat. Yang mana? Yang depan sini tadi yang angkat tangan. Iya, ini yang depan sini. Oh. Iya, nggak usah rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak antara dua pintu surga adalah seperti jarak antara Mekah dan Hajar, yaitu jarak antara antara Mekah dan Busrah. Berapa kilo? 1.200 km. Ahsanti, masya Allah. Nggak apa-apa, walaupun nyontek nggak apa-apa, kita kasih hadiah sama. Tapi paling tidak malam ini kita jadi tahu nama pintu surga. Kita itu tiap hari berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kita minta surga, tapi kita nggak tahu seperti apa pintu yang bakal kita lewati nanti. Ternyata tadi disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan baina Makkah wa Hajar atau baina Makkah wa Busra. Itu kira-kira kalau diukur sekarang 1.200 km lebarnya pintu surga. Dan kelak pada hari kiamat pintu yang 8 itu kadhidun minaz ziham. Ramai, padat, berdesak-desakan orang mau masuk pintu surga. Tapi ternyata nggak dibukakan. Sampai datang siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mengetuk pintu surga itu, ada suara dari dalam surga bertanya, man? Siapa yang ngetuk-ngetuk pintu ini? Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Muhammad. Kita lihat ya tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan Rasulullah Muhammad. Beliau mengatakan Muhammad. Dari balik pintu surga mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Nabi penutup dan beliau adalah Sayyidul Anbiya. Kalau semua Nabi ditimbang dengan Nabi Muhammad SAW, tetap lebih utama Nabi Muhammad SAW. Maka lalu beliau masuk surga dan umatnya akan masuk surga. Semoga kita pada waktu itu berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Semua punya angan-angan. Semua punya cita-cita. Semua punya ambisi dan beda-beda ambisi kita. Ada yang ingin jadi presiden di sini? Hah? Ada. Kira-kira tahun berapa ada presiden dari Kabupaten Sumbawa Barat? Hah? Setelah Prabowo insyaallah. Nah, semua punya cita-cita. Anak kita punya cita-cita. Bapak kalau tanya sama anaknya, nak kepingin jadi apa? Kepingin jadi pilot, kepingin jadi dokter, kepingin jadi bupati mungkin. Anak kepingin tanya sama bapak bupati kita, pernah nggak punya cita-cita jadi bupati, bapak bupati itu? Ketika kecil gitu ya? Nggak ada ya? Nggak pernah sholat tahajud minta jadi bupati gitu? Bayangin, nggak ada. Tapi ada yang memang takdirnya ke sana. Pernah ada 4 orang. Mereka sedang duduk di Hijr Ismail. Semoga yang belum sampai ke Mekah dan bisa tawaf ya. 3-4 orang ini 2 sahabat, 2 tabi'in.
Sahabat yang dua adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Ini dua sahabat. Yang dua lagi tabi'in. Adiknya Abdullah bin Zubair namanya Mus'ab bin Zubair sama Urwah bin Zubair. Akhirnya mereka lagi ngobrol. Mereka mengatakan tamannau. Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Kalian silahkan berangan-angan. Mumpung ada di Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail itu termasuk bagian Ka'bah. Jadi orang yang sholat di dalam Hijr Ismail seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Nabi Muhammad SAW sholat di dalam Ka'bah. Maka sebagai istri yang dicintai, dia ingin sholat dalam Ka'bah juga. Lalu sama Nabi SAW dibawa ke dalam Hijr Ismail. Beliau mengatakan, "Shalli, engkau sholat di sini. Fa innahu minal Ka'bah." Ini termasuk dari Ka'bah. Akhirnya mulailah berangan-angan. Abdullah bin Zubair berangan-angan mengatakan, "Atamannal khilafah." Aku berangan-angan menjadi khalifah. Bukan presiden, jemaah. Kita tahu ya, kalau presiden itu kekuasaan di satu negara. Khalifah itu di zamannya Abu Bakar Siddiq, di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Utsman, di zamannya Ali semakin lebar. Dia ingin jadi khalifah. Dia mungkin berharap dengan jadi khalifah aku bisa memberikan manfaat yang besar buat umat deh. Sehingga aku dapat pahala yang banyak dengan memberikan manfaat kepada umat. Dan kita tahu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama siapa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Oke. Itu Abdullah bin Zubair. Lalu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang alim ulama dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan, "Atamanna ayyukhadha 'annil ilm." Aku berharap, aku berangan-angan orang-orang itu belajar dari aku. Sehingga dia dapat manfaat dari ilmu yang diajarkannya. Adapun Mus'ab bin Zubair, dia mengatakan, "Atamanna imratal Iraq." Kalau abangnya menjadi khalifah, dia berharap jadi gubernurnya Irak. Wa an ajma'a baina Sakinah binti Husain wa Fatimah binti Talha. Dan aku berangan-angan dapat menikahi 2 wanita. 2 wanita ini wanita paling cantik di masa itu. Yang pertama adalah Sakinah. Ada yang namanya Sakinah di sini? Angkat tangan. Jangan ngaku-ngaku namanya Sakinah. 6. Sakinah bintu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucunya Rasul SAW. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu ibundanya Husain adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Sakinah cantik sekali. Tapi disebutkan ada yang lebih cantik dari Sakinah. Siapa? Fatimah binti Talha ibn Ubaidillah. Itu lebih cantik dari Sakinah. Dia berangan-angan bisa menikahi 2 perempuan itu sekaligus. Antum ketawa. Angan-angannya bupati apa ya? Baik. Yang keempat, Abdullah bin Umar, kita lihat angan-angannya apa? Dia mengatakan, "Atamanna ayyaghfirallahu li." Aku berangan-angan Allah mengampuni dosa-dosaku. Kita lihat yang 3 itu, ya urusannya dunia. Abdullah bin Umar ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, Abdullah bin Zubair angan-angannya dikabulkan sama Allah jadi khalifah. Urwah bin Zubair jadi ulama dari kalangan tabi'in.
bahkan termasuk 7 ulama yang terkenal di kota Madinah pada waktu itu. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur di Irak dan menikahi 2 wanita tercantik di masa itu. Supaya kita tahu ya, Allah itu mengabulkan doa kita. Maka berdoalah yang baik dan mulia. Kata Imam Zahabi yang menyebutkan kisah ini, dan kami berharap Allah mengampuni dosanya Abdullah bin Umar. Karena bicara ampunan itu di akhirat baru bisa dilihat. Yang 3 di dunia, tapi yang 1 itu di akhirat. Jamaah rahimakumullah, siapa di antara kita yang angan-angannya ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Ya ngomongnya semua. Coba perhatikan doa-doa kita. Mana yang lebih banyak kita minta kepada Allah? Berapa kali kita istighfar dalam sehari? Jamaah, di surat Ali Imran ya, yang punya HP dibuka HP-nya. Yang punya HP dibuka HP-nya. Jangan di kamera ustadznya, dibuka HP-nya, dibuka Al-Qur'annya, buka surat Ali Imran ayat 132, 133, 134, 135. Dibuka di HP-nya supaya antum pulang ada yang dibawa pulang gitu loh. Soalnya kalau kita ngaji dengerin aja dari ustadz, dengerin sampai rumah nggak ada yang ingat kadangkala. Apalagi tadi disebutkan di sini ada apa, kelompok agen gotong royong ya. Harapan anak 3 ayat ini antum bawa pulang, sampaikan ke teman-teman yang nggak datang. Kalau ditanya apa yang disampaikan Ustadz nih 3 ayat ini, udah dapat? Udah dapat belum? Oke, siap. Siapa yang mau baca? Fadhali. Baca sama artinya. Nah, bapak-bapak bacakan sama artinya. Ya Allah. Bapak-bapak, mana yang mau baca? Kasih hadiah nanti. Yang baca dikasih hadiah. Nah, bapak-bapak dulu lah. Kita takut terfitnah dengan suaranya ibu-ibu. Mana? Kasih mic-nya. Mana mic-nya? Panitia? Oh ini mic-nya. Fadhal. Kasihkan ke yang mau baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat apa enggak? Ali Imran 133. 133. 133, 34, 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Diulangi, وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ahsanta, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah, usahakan kita kalau baca Quran itu sama artinya. Dan sesekali kita dengarkan orang baca Quran. Bukan hanya baca sendiri tapi mendengarkan. Nabi SAW kadang-kala mendengarkan dari sahabat. Padahal Quran diturunkan kepada beliau. Sampai pernah beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya." Bacakan Quran kepada aku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Gimana aku membacakan kepadamu? Sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka dengar dari orang lain, kata beliau. Baik. Allah mengatakan wasari'u, ayo cepetan kalian, ayo segera. Lalu kita disuruh segera kemana sama Allah? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Allah nggak bicara segera ke surga, segera menuju kepada ampunan. Ini pertanda bahwa kita nggak akan masuk surga. Dan memang tidak akan ada satupun yang masuk surga dengan amalannya. Orang itu masuk surga karena rahmat Allah dan ampunannya. Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih." Nggak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Hatta ana, sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya baru masuk surga. Maka jangan ada yang ujub sama amalannya. Jangan ada yang merasa sudah banyak amalannya. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Makanya kalau kita lihat Abu Bakar tuh dijamin masuk surga. Beliau alaihissalatu wassalam pernah mengatakan, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, aku. Siapa yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, aku. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, aku. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Lalu Nabi SAW mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 sifat ini terkumpul di diri seseorang, melainkan dia masuk surga. Tapi suatu hari, Abu Bakar datang menjumpai Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'hu fi salati." Ajarkan kepada aku doa yang aku baca saat aku salat. Siapa yang tahu doa yang diajarkan kepada Abu Bakar? Nah, ibu-ibu, hafal insyaallah sama doa itu. Cuma nggak tahu kalau ternyata doa itu doanya Abu Bakar yang diberikan Nabi SAW kepadanya. Nah, ada yang mau jawab? Jangan nyari lagi di Google lagi. Nabi SAW mengatakan, "Qul," katakan wahai Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira."
Abu Bakar yang dijamin masuk surga disuruh baca doa, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh membuat pengakuan dosa, padahal dia dijamin masuk surga. Supaya orang itu nggak ujub, zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka berikan ampunan kepada aku, pengampunan darimu, ya Allah. Warhamni, rahmati aku, ya Allah. Innaka antal ghafur rahim. Bayangin jemaah, kalau Abu Bakar aja seperti itu, bagaimana dengan kita seharusnya istighfar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk itu sahabat ngitung. Nabi berdoa mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau mengatakan, ya Allah, ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya Engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Nabi mengatakan itu alaihi salatu wasallam 100 kali. Sekali duduk. Kita berapa kali? Maka coba dilihat jemaah. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, baru ngomong surga. Dan surga itu mahal, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa? Yang tadi kita baca. Yang pertama, suka berinfak, suka berbagi. Kalau Anda lihat ya, semua yang tertulis di situ adalah perwujudan dari membantu dan berbagi. Berbagi pendidikan, berbagi sosial, maju perikanan. Oke, itu berbagi. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Tapi jangan sampai yang berinfak itu hanya pemerintah. Di mana peran kita? Berinfaklah dalam kondisi lapang dan susah. Dan ingat ya, perhitungan infak dan sodakoh pada hari kiamat itu perhitungan persentase, bukan jumlah nominal. Antum sedekah 100 juta, fulan sedekah 2000, lebih besar mana? Ya tergantung. Tadi persentase. Kalau orang yang sedekah 2000 ini ternyata dia punya uang hanya 4000. Ketika dia sedekah 2000, itu 50% dari hartanya dia sedekah. Yang sedekah 100 juta, ternyata dia punya uang 1 triliun. Berapa 100 juta? 0,0,0,001. Itu kira-kira. Iya. Nggak sampai 1%. Kalau dia sedekah 1 miliar sama 2000, banyakkan 2000. Maka Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Ya karena tadi, ini orang hanya punya uang 2 dirham. Dia sedekah 1 dirham, 50% dari hartanya. Yang itu 100 dinar, tapi uangnya 1 gudang. Hanya sedikit yang dia berikan. Maka tolong berusahalah mulai saat ini berinfak dengan persentase. Mamanya kalau Anda dapat rezeki 10% Anda akan sodakohkan. Dan memang ketika miskin itu mudah sodakohnya. Ketika orang itu punya uang 1 juta, sodakoh 200.000, buat dia banyak apa sedikit? Iya, padahal 20% ya. 200.000 masih lah berbagi. Ketika uangnya 10 juta, berarti yang dia sodakohkan berapa? 2 juta. 100 juta, 20 juta. 1 M, 200 juta. Banyak banget 200 juta. Padahal sama persis dengan 200.000. Nggak ada beda. Maka tolong rajin-rajinlah berinfak ya. Kemudian Allah sebutkan wal kadhiminal ghaid. Ternyata penghuni surga itu suka menahan amarahnya. Ibu-ibu kalau marah sama suami apa yang dilakukan? Mecah piring. Insya Allah.
Bapak-bapak kalau marah sama istrinya apa yang dilakukan? Hah? Iya, sebagian orang kalau marah itu yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Betul ibu-ibu? Iya, membenarkan suaminya kayak gitu biasanya gitu kan. Nah, jangan. Ada yang mencatat. Penghuni surga itu suka menahan emosi. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Kadangkala kita kalau pernah disakiti sama orang, kita mengatakan tiada maaf bagimu. Padahal doa kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Orang minta maaf, kita katakan tiada maaf bagimu. Gimana Allah akan memaafkan kita? Allah itu memberikan pahala sesuai dengan amalan. Jangan menyimpan dendam. Penghuni surga itu tadi nggak ada dendam. Dia menahan emosi, dia maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian kalau berbuat dosa, segera bertobat. Jangan ditunda. Itu ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Terakhir, sebutkan 4 syarat tobat. Empat syarat taubat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang, nggak perlu nyontek jamaah. Kita pernah melakukan tobat apa enggak? Nah, belum dapat jawabannya. Oke, kasihkan mic-nya. Mana mic-nya? 4 syarat taubat. Nah, tafadhal. Berhenti dari dosa, menyesalinya, dan kembali untuk berbuat baik dan mengembalikan hak kepada orang lain. Coba diulangi. Ya, bismillah. Berhenti berdosa. Yang pertama, berhenti meninggalkan dosa itu. Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi. Jangan dengerin orang-orang menyesatkan kadang-kala itu. Dengan suara dari kanan, dari kiri. Tadi sudah benar. Yang pertama berhenti. Berhenti. Yang kedua tadi menyesali. Menyesali. Yang ketiga. Dan bertaubat Nah itu bertobat. Kita tanya syaratnya taubat. Bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kita akan mengulangi jemaah. Tabiat manusia itu akan mengulangi dosa, Tapi kalau dia niat untuk tidak mengulangi, Allah ampuni. Kemudian yang keempat apa? Dan mengembalikan hak orang lain. Barakallahu fiik, ahsanti. Siap. Betul jawabannya tadi. Kalau ada hubungannya sama orang lain, itu harus minta dihalalkan, ya, dikembalikan. Dan subhanallah jemaah, orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni kecuali utang. Karena utang ini urusannya sama orang lain. Nggak ada. Allah akan berikan hak kepada orang itu untuk menuntut orang-orang yang tidak bayar utang. Dosa dia sama Allah selesai. Syaratnya kalau punya dosa sama Allah tadi menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau urusannya sama manusia nggak bisa. Allah serahkan kepada manusia penyelesaiannya nanti pada hari kiamat. Maka jangan sampai ada orang-orang yang menuntut kita pada hari kiamat. Gara-gara kita punya utang, pernah dulu waktu SD masih belum balik Ustaz. Oke, waktu SMP, waktu SMA, kuliah, makan gorengan 3, bayar 2. Nah, antum jangan pikir selesai, anda sudah tobat Ustaz. 1 gorengan itu harus dikembalikan, sama. Harus dibayar. Dan Allah mengatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu yang dapat Anda sampaikan karena sudah malam ya jemaah ya.
Ana kembalikan ke Bapak Bupati. Jazakumullah khair. Ini mengembalikan mic ini pas lagi ngunyah. Ya baik, jamaah. Enggak, ustadznya bukan saya. Ya, baik. Luar biasa. Kita diberi kesempatan interaktif. Saya bagi dulu ke 4 ya. Semoga cukup 4 saja. Dari ibu-ibu 2, dari bapak-bapak 2. Saya silakan yang ibu-ibu dulu. Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin curhat, ada yang ingin berguru. Bingung apa mau ditanya ya. Bapak-bapak, bapak-bapak, ya silakan. Kasih mic-nya. Halo. Jangan terlalu jauh mic-nya itu. Berdiri Ustaz. Berdiri supaya dikenal. Pegang aja bukunya, enggak apa-apa, baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jalaluddin. Saya asli Teluk, tapi alhamdulillah saya ngekos di Teliwang, cari nafkah di sini. Pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Ustadz, masalahnya syaratnya taubat dari ada beberapa poin untuk mengembalikan hak orang lain. Gimana kalau orang tersebut sudah meninggal, Ustaz? Gimana cara kita untuk mengembalikan hak tersebut? Apakah kita untuk mengembalikannya untuk bersedekah atau berinfak kepada saudara kita sesama muslim? Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua? Nah, ini yang kedua dari atas panggung kayaknya. Silakan Pak Haji Wahidin. Silakan. Itu kasih mic. So bungkak Gus. So bungkak. Sebenarnya sudah didengar sama beliau, makanya disuruh ulang lagi. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu-ibu tidak yang bertanya, saya mewakili katanya. Bagaimana cara ibu-ibu supaya ikhlas di poligami? Ya, baik, terima kasih. Langsung buang mic. Maaf, mana istri beliau hadir enggak? Oh, itu. Ibu-ibu kuotanya 2 pertanyaan, enggak ada yang ambil kuota? Iya. Langsung banyak yang tanya itu. Entah ini bantahan atau apa ini, silakan. Ayo cepat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pendek ya, pendek, padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salah satu ada ahli surga tadi yaitu suka menahan amarah atau emosi. Kadang-kadang kalau kita ibu-ibu ini cepat sekali emosinya, Pak. Bagaimana caranya agar ketika kita mau ketika datang amarah itu cepat-cepat reda gitu, Pak. Marah sama siapa Ibu? Sama anak, sama suami gitu. Oke, siap. Nah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi, terakhir. Ayo diopor mic-nya. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh dulu si Aka minta, Ube dengan Linja. Oh, saya mau bertanya padahal. Ube dengan Linja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, minta tipsnya bagaimana cara melapangkan hati untuk memaafkan kesalahan yang orang perbuat kepada kita
kita sudah berusaha, tetapi Jangan nangis Ibu, nanti nangisnya. sudah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan, memaafkan kesalahan orang lain, tetapi selalu saja hadir. Afwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tidak ketemu kemana mengembalikan hak. Yang kedua tadi mohon maaf poligami. Yang ketiga tadi menahan amarah. Yang keempat apa istilahnya lapang dada, memaafkan. Monggo Ustaz. Jazakallahu khair, Allah barik fikum ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan dosa. Tadi kita memang harus khawatir dengan dosa-dosa kita. Jangan pernah merasa aman. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan orang lain. Jangan pernah berpikir mungkin saya sudah dimaafkan. Mungkin dia sudah ikhlas. Jangan. Kalau sudah berkaitan dengan hak, manusia itu bakhil. Manusia itu pelit dengan haknya. Maka tadi kalau pertanyaan yang kedua berkaitan dengan poligami, itu kenapa kok istri sulit? Karena berkaitan dengan dirinya, dia nggak mau gitu. Nggak mau suaminya dibagi. Karena memang suaminya cuma satu, nggak bisa dibagi. Betul, Bapak. Baik, maka tatkala kita punya salah sama orang, kesalahan itu boleh jadi kita pernah ghibain orang. Kita pernah ngomong keburukan orang lain. Kita pernah memukul orang itu mungkin dulu. Atau kita pernah memaki dia. Maka tatkala kita sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan dia, ingat usahanya harus maksimal. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dicari. Kalau mungkin kita tahu oh orangnya itu tinggalnya di tempat ini. Sampai pernah ada seorang kawan, dia cerita sama ana, Ustaz, abah ana dulu sebelum meninggal dunia itu sering utang beras Ustaz ke satu toko Ustaz. Tokonya punya non muslim Ustaz. Kemudian abah ana meninggal, ana tanya sama ibu ana, abah kira-kira masih punya tanggungan dah? Kayaknya masih punya. Tapi ibu sudah nggak tahu tempatnya di mana. Karena itu di kota lain. Terus ana ngomong sama dia, coba antum bawa ibu antum jalan-jalan ke tempat daerah dulu tinggal di sana. Akhirnya dibawa jalan-jalan. Subhanallah, ibunya ingat, ini toko tempat bapak utang dulu. Turun akhirnya. Dan betul. Jadi cari semaksimal mungkin. Soalnya kalau antum tidak mencari semaksimal mungkin, orang itu akan mencari antum di padang mahsyar. Dan antum akan ketemu sama dia. Maka tatkala kita sudah maksimal, ya ahli warisnya dicari juga nggak dapet, ya dengan adanya medsos sekarang juga nggak tahu. Kan sekarang ada kalau SMA mungkin ya, kita punya kawan-kawan yang pernah kita zalimi, antum datang kepada dia, antum minta maaf sama dia. Kalau pernah dia mukul antum atau antum pernah mukul dia, kalau orang tua enggak, anak nggak mau memaafkan antum, anak akan tuntut antum pada hari kiamat. Antum boleh nyogok dia sekarang. Inilah kunci motor anak ambil antum sudah. Maafkan anak tadi. Karena pada hari kiamat itu nggak ada harta yang akan diambil itu kebaikan kita. Dan pada hari itu kita butuh dengan kebaikan kita. Kalau ternyata nggak ketemu, baru boleh disodakohkan. Disodakohkan atas nama dia. Momennya kita nggak ketemu orang itu, kita sodakoh 1 juta. Lalu tahu-tahu ketemu sama orang itu. Assalamualaikum. Lu ini yang anak punya utang sama dia. Maka antum sampaikan kepada dia, afwan, anak punya utang sama antum 1 juta. Sudah anak sodakohkan ke masjid. Antum ridho enggak? Ketika dia mengatakan enggak, anak enggak ikhlas, anak butuh fulus sekarang. Sudah, antum bayar lagi. Bayar lagi. Sodakohnya itu buat antum berarti. Seperti itu. Bayar lagi jam. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya apa? Istri ikhlas ya. Di poligami gitu kan. Maka yang pertama adalah doa. Hati istri itu di tangan siapa?
Tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikan hati. Dan antum ada cerita ini jemaah haji. Jemaah haji dari Pekalongan kalau nggak salah. Suaminya ini baik banget. Akhirnya ketika dia selesai haji, tanyalah istrinya sama suami, "Bang, kok doa apa bang?" Ya banyaklah, kata seperti itu. "Kalau engkau, aku minta sama Allah, ya Allah, semua doa-doa suamiku kabulkan ya Allah." Suaminya ngomong, "Bener Dik," kata dia. "Iya," kata dia. "Dik, aku doa kepingin poligami," Dik, kata dia. Itu nggak disapa sama istrinya 7 hari. Setelah 7 hari diantarkan sama istrinya melamar seorang perempuan. Tadi hatinya perempuan di tangan siapa? Allah. Maka kalau bicara bagaimana supaya perempuan itu doa terus, minta sama Allah, nangis, tahajud, puasa, begitu ya. Kemudian yang kedua jamaah, ini bagi suami-suami ya, tolong berbuat baiklah sama istri. Ada cerita benar, ada seorang istri kemarin jumpain anak dia sama suaminya. Sang istri ini ngomong, "Anak Ustaz nggak ikhlas ya suami anak poligami, tapi subhanallah Ustaz, suami anak itu baik sekali Ustaz. Anak minta 1 dikasih 10 sama dia Ustaz. Setelah anak berpikir, anak terlalu egois. Kalau anak menghalangi dia dari melakukan sesuatu yang sebenarnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Anak terlalu egois. Akhirnya luluh hati itu. Jadi suami ini hendaklah baik sama istrinya. Jangan sampai poligami karena ribut sama istrinya. Nggak benar. Tapi baiklah sama istrinya, berdoalah minta sama Allah, dan tolong jaga hati anak-anaknya. Karena jangan sampai keributan itu merusak masa depan anak-anak nantinya, seperti itu. Bismillah. Mau dicarikan Bapak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan apa tadi? Menahan amarah, menahan amarah. Iya. Jadi memang emak-emak ini kadang-kala sulit menahan amarah. Yang paling jadi korbannya dia adalah anak-anak. Anak-anak itu korbannya emak-emak. Kadang-kala mama ini sampai berbicara, "Kalau bisa nak, aku masukkan lagi engkau nak." Karena dia nggak kuat gitu loh sama anaknya. Sang anak juga sebenarnya ngomong, "Kalau bisa aku ganti emak, aku ganti emak," kata dia. Itu terjadi jemaah. Bagaimana supaya bisa nahan amarah? Yang tadi, ketahuilah bahwa penghuni surga itu bukan pemarah. Dan ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW minta nasihat, "Ya Rasulullah, ausini, kasih aku nasihat." Kata Nabi SAW, "La taghdab, kau jangan marah." Orang itu ada amarah, tapi diperintahkan untuk nahan emosinya. Tahan, ketika kau marah, tahan emosimu. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau marah, diem. Karena kalau ngomong, suami bisa menceraikan istrinya. Ketika dia marah, sang ibu bisa melaknat anaknya. Dan itu berbahaya buat anaknya. Kesian anaknya kalau dilaknat. Ada seorang bapak yang marah sama anaknya, lalu dia mengatakan, "Nak, semoga engkau nggak pulang lagi nak." Malam itu tabrakan mati anak. Jangan mendoakan keburukan atas diri kalian dan keluarga kalian. Boleh jadi ada malaikat yang mengaminkan. Maka ketika marah, kita nggak bisa ngontrol omongan kita. Maka kata Nabi SAW, "Falyaskut." Diam. Tapi nggak bisa anak ingin berbicara. Oke, boleh berbicara. Apa yang dibicarakan? Katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kalau harus ngomong, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kalau engkau masih marah dalam kondisi berdiri, duduk. Duduk masih marah, rebahan. Ketika masih marah, kadang-kala kita harus selain pindah posisi, pindah tempat kadang-kala. Kalau tetap, ambil wudhu.
Maka berusahalah untuk menahan emosinya dan ya mengingat janji Allah akan dimasukkan ke surganya, jemaah. Dan ini lanjut ke pertanyaan keempat ya. Jadi kadangkala amarah itu perlu diakhiri dengan memaafkan, jemaah. Subhanallah, kita tahu Nabi Muhammad alaihissalam itu disakiti oleh kaumnya. Beliau diusir dari kota Mekah. Beliau berangkat ke Taif. Di Taif diusir, dilemparin batu seperti anjing. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ya. Beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah bumi ini diinjak oleh kaki yang lebih mulia daripada kaki Nabi alaihissalam. Nabi dilemparin batu sampai luka-luka kaki. Ketika datang malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, innallaha qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta." Allah mengirimkan kepadamu malaikat penunggu gunung agar engkau perintahkan kepada dia apa saja yang kau mau. Malaikat penjaga gunung ini menawarkan, gimana kalau aku timpakan 2 gunung kepada penduduk Taif atau penduduk Makkah? Apakah Nabi mengatakan, aku sakit hati, ya sudah selesai? Enggak. Kita kalau sakit hati akan benci sama orang itu, akan benci sama orang tuanya orang itu, akan benci sama anak keturunannya orang itu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dimaafkan mereka. Pada waktu Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, 2000 orang itu yang menyakiti Nabi, yang mengeluarkan Nabi dari kota Mekah sallallahu alaihi wasallam, yang memerangi Nabi di kota Madinah. Ketika Nabi berhasil menguasai mereka dan dapat membunuh mereka semua, Nabi SAW mengatakan, idhabu fa'antum tulaqa. Kalian silakan pergi semua, kalian bebas, nggak ada celaan buat kalian. Maka tadi buat yang sulit untuk memaafkan, engkau dapat apa dengan menyimpan dendam? Dapat apa? Yang ada sakit hati. Kita tuh kalau ada duri di kaki kita, kita akan keluarkan itu duri. Bagaimana kalau duri itu ada di dada kita? Kita biarkan. Maka berusaha untuk memaafkan. Bagaimana caranya? Ya berharap Allah memaafkan kita. Dan jangan sok suci ya. Jangan merasa kita tidak pernah menyakiti orang lain. Boleh jadi ada orang-orang yang kita sakiti tapi kita tidak merasa. Dengan cara kita memaafkan orang lain, semoga orang-orang itu memaafkan kita. Dan Allah memaafkan kita. Dan engkau rasakan ya, memang orang itu boleh tidak memaafkan, boleh. Aku akan tuntut dia hari kiamat, boleh. Tapi kalau engkau maafkan, kata Allah Azza wa Jalla, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, pahalanya Allah yang nanggung. Jadi engkau mau nuntut atau mau dikasih pahala yang tanpa batasan sama Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin, dan berusaha ya. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'fu anhum. Engkau maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Jadi jangan hanya memaafkan, tapi doakan. Ya Allah, fulana engkau ampuni dia. Wirhum fil amri. Udah ajak musyawarah. Jadi jarak yang jauh dekatkan, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi itu berat. Maka caranya, mintalah kepada Allah agar bisa memaafkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bapak Bupati. Ini pada terdiam semua ini. Antara kesulitan memaafkan. Sudah diberi rumusnya tadi ya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ustadz. Beliau cukup lelah hari ini perjalanannya, tapi masih bisa memberikan kita pembelajaran di kesempatan ini, dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi tambahan bekal kita, terutama sekali urusan memaafkan dan urusan hati ini, kecuali yang urusan poligami ya, sulit pertimbangan ya.
Dan sekaligus di kesempatan ini juga saya mengundang kita semua, insya Allah besok kita tabligh akbar di Masjid Agung Darussalam. Angkat tangan yang bisa hadir. Oh, saya kan menanyakan yang bisa hadir, saya menanyakan tidak bisa. Insya Allah kita semua hadir ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita, terima kasih atas kesempatan ini. Bagi yang jauh hati-hati pulangnya. Apalagi yang dekat harus lebih berhati-hati, jangan terburu-buru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah sampai kita di rumah masing-masing. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Mukarram. Nah, kalau beliau ini spesialis poligami kan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini santapan rohani kita sudah full. Coba saya ingin tahu, ada anda yang dari Pototano? Ada anda dari Setuluk? Alhamdulillah semua hadir. Insya Allah besok hadir semua ini. Siap? Siap? Coba salam Pak Bupati sekali. KSB maju. KSB maju. KSB maju. Mari kita tutup dengan doa dan majelis. Oh, yang dapat hadiah tadi. Maju ke depan. Oh, nanti setelah kita tutup, kita nanti maju ke depan yang dua itu ya, nanti akan dikasih hadiah. Mari kita sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.